kalau nggak selesai nggak istirahat loh ya. Wah ini mengancam ini. Guru seperti ini Bunda itu tidak dirindukan muridnya, terlintas dalam benak anak pun enggak. Ya, ada gurunya juga lihat, ini bagus sekali karyamu saya, bagus juga karyamu, nah ayo yang lain dikerjakan ya. Kira-kira yang sana iri enggak? Ah, di situ disapa, di sana sapa, kok aku tidak. Anak ini bilang gini, Bu Guru, aku enggak bisa. Tujuannya apa dia? Mencari perhatian, biar gurunya mendekat. Tapi gurunya malah di kursi sambil minum teh gara-gara belum sarapan juga, makan kacang. Bu Guru, enggak bisa. Kamu tuh enggak bisa terus, temennya pintar-pintar semuanya. Kamu pasti enggak mau belajar. Remuk darinya Bu. Dia akan menyanyi, Tuhan kirimkanlah aku ibu guru yang baik hati, ibu guru yang satu itu pindahkan ke dunia yang lain. Lainnya masuk dapoding, temennya datanya masuk, dia nggak ada sendiri datanya. Kenapa? Dipindah malaikat datanya ke dunia yang lain tuh. Karena menzalimi murid. Nggak boleh. Guru merdeka harus menyadari bahwa anak usia dini itu egosentrisnya luar biasa. Dan hak dia yang pertama justru bukan IQ dan EQ ini dulu, SQ dulu Bunda. Maka di kompetensi dasar kita yang pertama, percaya kepada Tuhan melalui ciptaannya. Ibu pakai kartu merdeka, pakai kredit 46 KD, boleh nggak? Boleh. CP, jadi CP, capaian perkembangan atau tujuan pembelajaran nantinya. KD 1.1, 1.2, menghargai diri sendiri, orang lain, lingkungan sebagai rasa syukur kepada Tuhan. Ini yang perlu gurunya terjemahkan dulu. Karena kalau kita nggak menyadari itu problem Bunda. Ya, saya Bu Nila sudah pernah ke sekolah saya Bu ya. Itu di dalam kelas itu sampai kita buatkan pohon-pohonan Bu. Ada kayu yang saya pasang di pojokan. Dari pohon yang saya tebang, pohonnya sudah roboh tentunya, pohon klengkeng. Saya pasang, saya pelitur yang bagus. Lalu kemudian saya kasih tanaman hias yang merambat gitu ya. Sekarang Bu, kalau Ibu ke sana, tanaman plastik yang artificial ya, yang tanaman-tanaman plastik sudah saya hilangkan sebagian, sudah tergantikan dengan tanaman asli. Kenapa? Biar itu kita bisa melakukan Tuhan kepada anak. Jadi orang tua kalau masuk ke sekolah kami, rata-rata tidak mau pulang. Kenapa? Nyaman. Taman siswa itu adalah seperti sebuah kalau di PAUD namanya taman indri ya, belajar di Antara. Nah ini Bunda, kemudian ini Mas Menteri kita menyadari 2 KD ini luar biasa. Maka kemudian ketika beliau diangkat sebagai seorang menteri, maka pertama yang dilakukannya adalah menghapuskan ujian nasional agar tidak orientasinya ke IQ. Yang kedua, EQ itu mengembalikan fitrah anak belajar melalui bermain. Indikatornya apa? Ketika beliau berkata, saya waktunya sudah mau selesai. Jarum panjang di angka 12, jarum pendek di angka 11. Waktu kita pulang, lalu anak berkata, ya aku belum selesai, aku mau main lagi Bu Guru. Berarti ibu dalam hati berkata, terima kasih Tuhan, anakku merdeka belajarnya. Karena apa? Dia selalu pengen belajar dan belajar lagi. Nah, walaupun gurunya bisa membujuk, ya saya boleh kok nanti besok kita lanjutkan. Maka Bunda, saya mengikuti perkembangan kurikulum tahun 84. Kurikulum kita 84, 94, 2004, 2006, 2013 saya mengikuti. Tetapi anehnya Bu Sari, semua kurikulum di TK itu mengacu kepada Amerika Serikat. Padahal Amerika Serikat itu dalam UNESCO itu pendidikannya nomor 11 sedunia. Pertanyaannya, kita nyontoh yang nomor 1 apa nomor 11 Bu? Kalau kita studi banding, ada 10, ada 20 sekolah, kita pilih yang sekolah nomor 1 atau nomor 11? Nomor 1 kan? Tapi kenapa pemerintah kita selalu rujukannya adalah Amerika? Karena ada perang dagang, perang perobat-obatan di masa mendatang. Kalau orang Indonesia yang jumlah penduduknya nomor 5 sedunia dan India diserang, India itu dan Indonesia itu 2 negara yang dipakai rebutan oleh negara adidaya, Cina dan Amerika. Kenapa? Kalau orang Indonesia pola pikirnya seperti Amerika atau Cina, nggak mampu membuat, dipaksa tidak mampu membuat tapi bisa membeli, maka mereka santai, kerja sedikit hasilnya banyak karena yang beli banyak. Tapi kalau kita dengan pola seperti ini terus nanti, itu sampai kerja sampai subuh, sampai isya, tetap miskin Bunda. Ini yang jadi kasihan anak cucu kita nanti, nasibnya terlunta-lunta. Maka yuk, kita siap menjadi guru yang merdeka, siap? Lambaikan tangan kanannya yang masih sehat, yang stroke jangan, yang stroke. Ayo hati-hati deh. Yang sebelah sini nggak ada orang, bayangkan speaker itu adalah orang, tepuk juga Bu, nanti ya. Taruh di pundak temannya sebelah kanannya, sebelah kanannya, pasti kan ada orang? Ada orang? Ada ya? Bu, bayangkan, tepuk pundaknya sebelah kanannya, nah seperti ini ya. Ada orang? Ya, ikuti kata-kata saya
dengan ikhlas ya. Siap ikuti? Hai saudaraku, hari ini kita belajar menjadi guru merdeka. Bukan kamu. Iya kamu. Guru yang bermakna. Kamu. Iya kamu. Hehehe. Sulit. Ya iyalah. Hadiahnya surga. Hadiahnya surga. Kalau gampang, hadiahnya voucher belanja. Saudaraku, semangat demi anak cucu kita, demi murid-murid kita. Ini membutuhkan pengorbanan. Semangat dan dorongan yang kuat. Mana dorongannya kalah sama ibu-ibu ya? Tepuk tangan kita semuanya. Kita balas kebaikan teman kita dengan lebih baik lagi. Kembalikan yang tangan kirinya ya. Hati-hati loh ya. Dorongannya harus dijaga loh ya. Ikuti kata-kata saya. Hei saudaraku, bareng-bareng loh. Jadi guru merdeka. Sulit. Tapi bisa. Syaratnya bersama. Kompak. Hei saudaraku, ini membutuhkan pengorbanan dan pijitan yang enak. Pundak yo dipijit-pijit, sendi yang duduk santai, pundak kanan tuh dipijit-pijit. Hei saudaraku, yuk jadi guru yang menyenangkan agar anak murid kita bahagia, cerdas, dan luar biasa. Hei saudaraku, karena engkau baik, bagaimana kalau nanti kita besanan? Seorang dari kita semuanya hari ini Bunda. Yuk, kita lihat ini ya, Mas Menteri kita ya. Sebelum, ternyata Bunda, keterampilan abad 21, 22 dan seterusnya itu ternyata kemampuan berpikir kritis. Tapi kalau gurunya begini Bunda, buka halaman 5, gambar badutnya diwarnai. Kira-kira anak berpikir kritis enggak Bu? Otomatis dia hanya mengambil krayon atau pensil warna, betul enggak? Nanti kita rubah bagaimana agar anak kita bisa berpikir kritis. Gurunya dulu. Yang kedua, memunculkan ide kreatif. Ya, Thomas Alva Edison itu mengatakan bahwa kreatif itu beda dengan yang lain. Kalau satu TK di satu kelas di kelas rimba 2 ini kemudian mengerjakan semua kegiatan yang mewarnai semua, berarti ada yang kreatif enggak? Tidak ada, karena semua karyanya sama. Pak, apa itu salah? Tidak, itu tidak salah. Kalau ibu mengajar di tahun abad 18, kalau di abad 21 itu salah Bu. Karena menjadikan anak kita nggak mampu berpikir. Padahal kita di hadapan Tuhan itu kenapa dinaikkan derajatnya, melihat orang berilmu lebih banyak manfaatnya karena dia mampu berpikir. Pekerjaan yang dihargai mahal itu yang menggunakan pikiran juga, tidak hanya tenaga. Lalu kemudian lagi Bunda, kolaboratif, yaitu adalah kemampuan untuk bekerja sama. Nggak ada ceritanya di kelas rimba ini nanti guru TKA, kelas TKA 1 mengerjakan RPP sendirian, itu nggak berkualitas. TKA berapa orang gurunya TKA? 4 duduk bareng didampingi kepala sekolah. Ayo hari ini nanti ya, besok minggu depan temanya apa saja. Ambil buku-buku cerita yang ada di sekolah kita. Ini mana yang paling dekat dengan kebutuhan anak, tuliskan dulu. Bayangkan Bu, 4 orang duduk memikirkan satu ide. Kira-kira lebih sempurna nggak dibanding yang 1 orang 1 ide? Lebih 4 orang. Maka orang yang berkolaborasi nanti akan memenangkan pertandingan. Ya. Di depan sekolah saya dulu ada tukang penyeberang jalan Bu. 1 orang, ya. Dia pegang pakai bendera Simapur. Saya juga akan terlecehkan ini kenapa bendera pramuka Simapur kok sekarang jadi operator untuk menyeberangkan jalan. Dia berarti pramuka itu endingnya jadi tukang parkir, kan enggak ya? Nah ketika kemudian saya amati tiap hari sampai setahun berikutnya, 2 tahun berikutnya dia masih sanggup sendirian. Lama-lama semakin banyak mobil kendaraan. Dia ternyata membuat tim 3 orang dia. Iseng-iseng saya tanya, Pak, di sini sudah menjadi penyeberang jalan berapa tahun? Sudah hampir 15 tahun, Pak. Dulu sendirian Anda, sekarang bertiga. Bukankah hasilnya jadi semakin sedikit? Enggak, Pak, malah bertambah 3 kali lipat daripada saya sendirian.
Loh kok bisa? Iya Pak, karena ternyata begitu kami bisa mengatur jalan dengan lebih rapi lagi, lebih cepat lagi, orang-orang muncul belas kasihannya, empati dan menghargai saya. Itu ada yang tiap hari ngasih 5.000 ada Pak, ada yang ngasih nih. Bahkan kalau mau lebaran atau Natal itu banyak orang yang bingkisan, sampai kadang saya nggak gerobak pulangnya. Coba bayangkan Bu, dulu sendirian nggak sebanyak itu hasilnya, tapi begitu berkolaborasi malah hasilnya berjalan. Maka hasil kecerdasan ini muncullah satu keterangan baru yang disebut dengan AI, Artificial Intelligence. Ini era sekarang, eranya ini. Kalau Ibu masih mengandalkan Callisto, itu kita hidup di abad 18-19. Ya. Kalau kita mengandalkan akademik dan EQ, abad 20. 21 menggabungkan ini semuanya. Sekarang 21 kedua AI, Artificial Intelligence. Kemampuan kolaborasi ini harus dilanjutkan dengan kemampuan komunikatif, yaitu mampu menyampaikan ide gagasan. Maka anak-anak TK di Jepang, nanti saya dengan videonya Bu. Itu di Cina, itu kalau berpendapat wajib berdiri. Saya punya videonya, pernah. Ini menarik sekali. Nggak ada anak yang diam, dan semua anak harus berpendapat, gitu ya. Karena melatih anak untuk percaya diri dan sebagainya. Maka Bunda, dengarkan dulu Mas Menteri kita. Guru Indonesia yang tercinta, tugas Anda adalah yang termulia. Betul kan? Yang tersulit. Betul. Anda ditugasi untuk membentuk masa depan bangsa. Tugas kita membentuk Tapi bangsa, sering diberi aturan. tapi terlalu sering diberikan aturan, betul? Anda ingin membantu murid yang mengalami ketertinggalan di kelas, tetapi waktu Anda Habis untuk kerjakan tugas administrasi, betul? Betul. Anda tahu betul bahwa Potensi tidak hanya diukur dengan hasil ujian akademik, terpaksa, tapi terpaksa mengejar angka demi kepentingan. Anda ingin mengajak murid keluar kelas untuk belajar dari dunia sekitar, tetapi kurikulum yang begitu padat menutup pintu keluar. Anda frustrasi karena Anda tahu bahwa Di dunia nyata yang dibutuhkan adalah kemampuan kerjasama kolaborasilah dan menentukannya, bukan kemampuan menghafal mata pelajaran. Anda tahu bahwa setiap anak kebutuhannya beda-beda, tetapi keseragaman tapi kita paksa untuk seragam dalam karya. adalah prinsip dasar. Sekarang jadi prinsip ukuran untuk penilaian di Anda kali ingin setiap murid terinspirasi, tetapi Anda tidak diberi kepercayaan. untuk berinovasi. Apa Saya kata akan beliau? membuat janji-janji kosong. Saya tidak akan menjadi kosong kepada Anda. Perubahan adalah Perubahan hal yang penuh ketidaknyamanan, termasuk hari ini nanti Bu. Satu hal yang pasti, saya akan berjuang untuk kemerdekaan belajar di Indonesia. Berikan tepuk tangan kepada Mas Menteri. Jadi beliau sudah ditunaikan, menghapuskan ujian nasional, ya, mengganti kurikulum. Kalau diganti kurikulum namanya, kalau Kurtilas 2013, kalau kurikulum baru harusnya namanya apa? Kurikulum 2021. Sekarang munculnya tahun 2021-22, betul tidak? Tapi Mas Menteri nggak mau kalau dikasih nama kurikulum 2021, nasibnya sama dengan kurikulum sebelumnya, hanya ganti format RPP.